Kemudian Syekh masuk kepada fakrah yang ke-11. Maka langsung kita terjemahkan. Berkata Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, kita tidak mengkafirkan seorang muslim dikarenakan dosa-dosanya, kecuali kesyirikan kepada Allah, ataupun meninggalkan salat, ataupun murtad, apostasi. A'adanallahu wa iyyakum min dalik. Semoga Allah melindungi kita, kepada kita kalian semua, dari perbuatan tersebut. Maka Al-An berkata Syekh di dalam syarahnya bahwa poin ini yang ke-11 adalah bantahan kepada kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah dan Ar-Rafidah dan kelompok-kelompok yang sependapat dengan mereka, yang mana mereka mengkafirkan orang-orang muslim dan mereka terlalu lancang untuk mengkafirkan orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa. Maka sesungguhnya pentakfiran, mengatakan seorang kamu kafir keluar dari Islam, itu adalah hukmun syar'i, perkara yang berhubungan dengan syariah. Maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak serampangan mengatakan si fulan yang muslim itu telah kafir. Maka tidak sembarangan dan serampangan mengeluarkan hukum takfir kepada saudaranya, karena dia mempunyai syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Maka disebutkan oleh Syekh, kita tidak mengkafirkan orang muslim dengan dosanya. Maknanya al-kabair dari kemaksiatan, jika seseorang menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah, maka ini berbeda masalah dengan orang yang tenggelam penuh kemaksiatan di dalamnya. Maka orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan dan tenggelam di dalamnya tidak dikafirkan. Maka yang minum khamr atau memakan dari riba atau berbuat dosa besar kepada kedua orang tuanya dan melaksanakan perzinaan atau berbuat buruk kepada tetangganya, memusuhi tetangganya, atau dia menggibahi tetangganya ataupun mencela dari tetangganya, maka ini semuanya dosa-dosa yang besar. Namun ini berbeda dengan hukum bagi orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, seperti khamr. Saya berpendapat dia itu adalah halal. Maka berbeda orang-orang yang melaksanakan dalam keadaan dia tidak begitu memahami dari hukum-hukumnya, dengan orang yang jelas mengetahui hukum dan mempelajarinya secara detail. Maka dia adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mendengar pelajaran-pelajaran dan bahkan memberikan kajian-kajian dan khutbah-khutbah. Kemudian dia mengatakan haram al-khamr, maka dia mengatakan bagiku halal, dan Allah mengharamkan zina, zina bagiku halal, dan Allah mengharamkan riba bagiku halal. Maka ini dikatakan oleh Syekh, ini bisa kafir. Maka di saat dia dengan ilmunya mengatakan khamr yang minum itu adalah halal,
dia telah kafir meskipun dia belum pernah mencicipi seteguk dari khamr tersebut. Maka dia telah keluar. Berbeda dengan orang yang memang tukang minum khamr. Apalagi khamr menyebabkan addiction, kecanduan. Maka orang yang tenggelam dengan dosa-dosa khamr, maka dia meminta kepada kita, ud'uni, doakan aku agar Allah memudahkan kepadaku menjauhkan dari addiction, dari kecanduan ini. Maka ini tidak bisa dikafirkan. Maka orang ini mudnib, orang ini pendosa besar, tidak bisa dikafirkan. Berbeda dengan kasus tadi yang bahkan orang ini belum meminum khamr sama sekali, namun dia mengatakan al-khamr indi halal, dan dia orang yang mengetahui ilmu, maka dikafirkan. Maka berbeda antara orang yang tenggelam dalam kemaksiatan tetapi tidak menghalalkan dari dosa tersebut, berbeda dengan orang yang memang dari segi syariah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah meskipun tidak masuk kepada kemaksiatan tersebut. Berbeda keadaannya. Maka kita tidak mengkafirkan orang-orang yang tenggelam tadi dikarenakan dosa-dosanya, namun bisa mengkafirkan bagi mereka yang meskipun tidak masuk kepada dosa-dosa kemaksiatannya namun mentahlilkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu bisa menjadi kufur. Dan pendalilan kepada itu kathiratun jiddan, kata Syekh. Dalilnya banyak. Dan mungkin Syekh di sini tidak menyebutkan karena waktu. Kemudian Syekh masuk kepada illa asyirku billah. Ini exception, pengecualian yang pertama, kecuali dosa-dosa kesyirikan. Maka barang siapa yang memalingkan segala yang namanya ibadah kepada selain Allah, maka di sini adalah telah masuk kepada kesyirikan. Dan disebutkan juga exception yang kedua, autarkis sholah, atau meninggalkan sholat. Maka di sini permasalahannya, jika dia mengingkari kewajiban sholat, as-sholah laisa biwajib, jelas di sini kafir seperti yang terdahulu tadi, menghalalkan zina dan sebagainya. Ini yang pertama. Dia berkeyakinan as-sholah laisa biwajib, kafir. Kemudian qala Syekh bitafsil, atau tarkus sholah, meninggalkan sholah. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka sebagian ulama mengatakan bahkan barang siapa yang sengaja meninggalkan, bahwa tidak melaksanakan sholat meskipun satu waktu, misalnya sholat asar, sengaja dia tinggalkan sampai masuk kepada maghrib, sebagian ulama mengkafirkannya. Maka barang siapa yang melaksanakan demikian, kafir. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, namun itu merupakan dosa-dosa yang terbesar dari dosa-dosa yang lainnya. Dan dinukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa perempuan yang tidak sholat dan dia tidak mengingkari tentang sholat itu tidak wajib, namun maksiyah, dia meninggalkan sholat, maka kata Syekhul Islam, dia lebih dosa besarnya dari pelacur dan pencuri dan peminum khamr. Dan begitupun Imam Ibnul Qayyim mempunyai ucapan yang baik sekali bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka pelacur dan pezina dan pencuri dan pembegal yang mengambil harta manusia dengan kekerasan, maka tidak sama dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Perkara meninggalkan sholat tidaklah perkara yang mudah dan gampang. Maka kemudian Syekh menyimpulkan, maka kesimpulannya di sini Syekh mengatakan tidak boleh kita mengkafirkan dari dosa-dosa muslim yang melaksanakan dosa kecuali
kesyirikan, yang kedua meninggalkan sholat, dan yang ketiga ariddah. Maka ariddah, apostasi ataupun keluar dari agama Islam, itu maknanya riddah atau murtad bahasa Indonesianya, apostasi bahasa luarnya. Maka dia telah keluar dari Islam. Yang mana dalilnya di dalam hadis, barang siapa yang telah mengganti agamanya dari Islam kepada yang lain, faktuluh, maka bunuhlah. Maknanya telah keluar dari Islam. Dan murtad ini banyak jenisnya. Bisa dari ucapan dan bisa dari perbuatan. Dan Syekh mencontohkan minal qaul, seperti mencela sabun Nabi, mencela Nabi, dan juga mencela agama, atau to'an kepada sahabat, mencela para sahabat, atau mencela Aisyah radhiyallahu anha dari perkara-perkara yang dituduhkan kepadanya secara batil setelah datangnya baroah dari Allah. Dikatakan bahwa dia pelacur seperti yang lainnya. Maka ini ucapan-ucapan yang menyebabkan kepada riddah, murtad. Adapun dicontohkan oleh Syekh dari perbuatan riddah, dari fi'il perbuatan, seperti dia membuat patung, atau bahkan dia menghinakan Al-Quran, dilemparkannya Al-Quran kepada tempat-tempat kotor seperti WC dan sebagainya dengan sengaja, atau dia menginjak-injak dengan sengaja Al-Quran. Maka perbuatan ini dari contoh riddah. Jika dia muslim melaksanakan demikian, maka kufur atau keluar dari agamanya. Dan begitupun orang-orang yang menyembelih kepada ahlul kubur yang di kuburan tersebut, atau untuk jin. Dan begitupun contoh, kalau tadi ucapan dan perbuatan telah kita contohkan, begitupun al-i'tiqad, keyakinan. Maka contohnya dari keyakinan seperti keyakinan orang-orang yang di kuburan itu dari para wali bisa memberikan manfaat dan bisa menjauhkan dari kemudaratan. Dan begitupun dari keyakinan-keyakinan yang kufur, yang meyakini bahwa para aulia itu menjaga kita dan seterusnya, maka ini adalah kemurtadan. Dan begitupun dari akidah seperti imam-imam Ar-Rafidhah yang maksumin. Maka mereka menganggap para imam-imam mereka dari kelompok Ar-Rafidhah yang 12, maka mereka itu berputar-putar di alam raya ini dan mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan begitupun seperti ucapan orang-orang sufi dan gulah dari sufiyah yang menganggap wali-wali itu mendengar dan bisa memberikan manfaat dan menolak bala. Maka begitupun dari keyakinan keraguan kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ataupun keraguan ala adabil qabr al-haq, kepada adab kubur yang dia itu hak, atau keraguan kepada surga dan neraka yang hak, atau yang lainnya. Maka ini adalah dari riddah dari segi akidah. Maka ini semuanya sudah jelas menyelisihi dari khobar-khobar yang mutawatirah. Semoga Allah menjauhkan kita dari